Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi pencemaran lingkungan. Di kota-kota besar banyak tempat yang kumuh dan kotor. Akhirnya lingkungan tersebut menjadi tercemar. Di sini ada yang tahu apa itu definisi pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Di sini ada yang tahu apa itu polutan. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila kadarnya melebihi batas kadar normal atau diambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kegiatan manusia, baik secara individu ataupun kelompok. Contohnya, membuang sampah sembarangan, pembakaran hutan, limbah industri, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pencemaran, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Faktor penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Dampak pencemaran air. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemar pada air limbah akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibatnya, kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit, antara lain air sebagai media untuk hidup mikroba patogen,
Kemudian air menjadi serang dan menyebarkan penyakit. Jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia yang bersangkutan tak dapat membersihkan diri, dan air sebagai media hidup vektor penyakit. Dan yang ketiga, dampak pencemaran air terhadap estetika lingkungan. Banyak zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat. Juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan. Faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama, pembakaran. Misalnya pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri, bahkan juga pembakaran hutan maupun lahan. Yang kedua, proses peleburan. Misalnya proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal, dan polutan yang dihasilkan meliputi debu, uap, dan gas. Yang ketiga, pertambangan dan penggalian. Polutan yang dihasilkan terutama adalah debu. Yang keempat, proses pengolahan dan pemanasan. Semisal proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Polutan yang dihasilkan meliputi asap, debu, dan bau. Dan yang kelima, proses percobaan atom atau nuklir. Polutan yang dihasilkan terutama adalah gas dan debu radioaktif. Dampak dari pencemaran udara yang pertama yaitu hujan asam. Dampak dari hujan asam antara lain: yang pertama, mempengaruhi kualitas air permukaan. Kedua, merusak tanaman. Ketiga, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Dan yang keempat, bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Zat kimia buatan manusia yang disebut sebagai ODS atau ozone depleting substances atau BPO, bahan perusak ozon, ternyata mampu merusak lapisan ozon sehingga akhirnya lapisan ozon menipis. Dan yang ketiga, pemanasan global. Dampak dari pemanasan global adalah pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, dan perubahan siklus hidup flora dan fauna. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah disebabkan oleh adanya limbah rumah tangga seperti kaleng, kantong plastik, baterai bekas, karet, kaca, deterjen, dan sebagainya. Kemudian limbah industri seperti asam sulfat, dan juga hujan asam berupa sulfur oksida dan nitrogen oksida. Berdasarkan sifatnya, polutan pencemaran tanah dibedakan menjadi dua macam, yaitu biodegradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan oleh proses alam, misalnya kayu, kertas, sisa makanan, dan dedaunan. Dan yang kedua, non-biodegradable
biodegradable, yaitu polutan yang aktif dapat diuraikan oleh proses alam, misalnya plastik, gelas, pestisida, radioaktif, dan logam toksit. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran tanah antara lain terganggunya kehidupan organisme, terutama mikroorganisme dalam tanah, berubahnya sifat kimia dan fisik tanah, serta merubah dan mempengaruhi keseimbangan ekologis. Setelah kita membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan, kita akan membentuk kelompok untuk berdiskusi mengenai materi yang telah disajikan.